Uang dan lembaga keuangan. Uang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem pembayaran. Yang kedua, uang. Yang ketiga, alat pembayaran non-tunai. Yang pertama ada sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1, sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Evaluasi alat pembayaran. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjualbelikan. Sistem barter antar barang yang dijualbelikan adalah kelaziman di era pra-modern. Komponen sistem pembayaran. Sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen antara lain kebijakan kelembagaan alat pembayaran, mekanisme operasional, infrastruktur, teknis perangkat hukum. Prinsip sistem pembayaran. Yang pertama, aman. Kedua, efisien. Ketiga, kesetaraan. Keempat, kewajiban. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian, yaitu sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang pertama, sistem pembayaran yang bernilai besar melalui sistem BIRTGS dan sistem BISSS. Yang kedua, sistem pembayaran yang bernilai kecil menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI. Yang kedua ada uang. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan berbagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sejarah perkembangan uang. Berikut tahap-tahap sejarah perkembangan uang. Yang pertama, tahap sebelum partner. Yang kedua, tahap partner. Yang ketiga, tahap uang barang. Yang keempat, tahap uang logam. Yang kelima, tahap uang kertas. Yang keenam, tahap penggunaan uang elektronik. Fungsi uang. Yang pertama ada fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Yang kedua ada fungsi turunan, yaitu sebagai alat pembayaran, alat penyimpanan kekayaan, dan alat perpindahan kekayaan. Jenis uang. Yang pertama ada uang kertal. Uang kertal artinya uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima oleh umum. Uang kertal ada yang berbentuk logam dan kertas. Yang kedua ada uang kiran. Artinya saldo rekening koran yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Syarat-syarat uang. Yang pertama, persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang kedua, persyaratan teknis adalah persyaratan yang melekat pada uang, seperti diterima oleh umum, mudah disimpan dan dipindahkan, tahan lama dan tidak cepat rusak, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai, nilainya stabil atau tetap, mempunyai kesamaan kualitas, jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Yang ketiga, alat pembayaran non-tunai. Berikut ini berbagai macam alat pembayaran non-tunai. A. Alat pembayaran berbasis warkat, ya seperti alat pembayaran cek, biljet, giro, nota debit, dan nota kredit. B. Alat pembayaran berbasis kartu, ya seperti kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit. Alat pembayaran uang elektronik. C. Alat pembayaran berbasis elektronik, ya seperti sistem BIRTGS dan sistem clearing Bank Indonesia. Lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain berupa aset keuangan. Contohnya seperti kredit, berbagai surat-surat yang berharga, giro, serta aktiva produktif lain yang bersangkutan dengan lembaga bank atau non-bank. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank, contohnya seperti bank sentral, bank umum, bank perkreditan. Sedangkan contoh lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan gadai, lembaga gadai, hingga LHC.
Peran lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai perantara antara pemilik dari modal yang disimpan. Ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal menyalurkan dana yang dipinjam tersebut. Fungsi lainnya adalah melancarkan pertukaran produk, baik barang atau jasa, dengan cara yang lebih praktis. Sekali gesek dengan kartu kredit, meski yang menjadi alat pertukaran memang tetap uang, adapun manfaat lain yang lebih banyak adalah membantu orang yang kekurangan dan sedang butuh uang melalui proses pinjam dari investor ini. Sekian video presentasi dari saya, terima kasih.